Fenomena Benny Murdani. Pertemuan pertama kami berlangsung di Saigon, tanggal 10 November tahun 1974. Mayor Jenderal TNI Leonardus Benyamin Murdani, Kepala Intel Strategis, Kepala Intel Kopkamtib, kemudian juga merangkap Wakil Kepala Bakin datang dari Seoul, Korea Selatan, sedangkan saya waktu itu datang dari Phnom Penh, Kamboja. Kami sama-sama menginap di Hotel Caravelle. Mungkin hotel terbaik di Saigon waktu itu. Benny Murdani datang bersama rombongan Jenderal TNI Surono, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI. Mereka mampir di Saigon menengok pasukan Indonesia yang mendapat tugas PBB sebagai salah satu anggota ICCS International Commission of Control and Supervision, dalam rangka penyelesaian konflik Vietnam Selatan dengan Vietnam Utara setelah Amerika menarik tentaranya dari Vietnam. Kolonel Infantri Dading Kalbudi adalah komandan kontingen Indonesia di Saigon waktu itu. Saya sudah lupa siapa yang memperkenalkan kami. Yang jelas secara pribadi kami belum pernah bertemu. Keadaan demikian terutama terlihat pada kecurigaannya terhadap saya, sesuatu yang konon lazim bagi orang intelijen. Benny memancarkan kesan seorang pendiam, tapi terasa angker. Itu kesan pertama saya. Biasanya kalau kita diperkenalkan kepada seorang perwira intel waktu itu, sang intel umumnya akan berkata, "Ah, saya kenal you, tapi you tidak kenal saya." Ada nada intimidasi di sana. You jangan macam-macam. Saya tahu you siapa, dan berbuat apa saja. Kira-kira begitu terjemahannya. Benny tidak bicara apa-apa. Tanpa ekspresi di wajahnya, dia menerima uluran tangan perkenalan saya. Sebagai wartawan, waktu itu saya baru saja mewawancarai Presiden Kamboja, Jenderal Lon Nol, dan sejumlah pejabat tinggi negeri itu. Benny tertarik dengan kisah saya mengenai Kamboja yang keadaannya memang beranjak parah. Kami lalu bicara tentang pengalaman singkat saya di Kamboja. Di bawah Presiden Lon Nol, negeri itu bukan hanya terancam oleh Khmer Merah, kemudian mengambil alih negeri itu dan menjadikannya killing field, melainkan juga oleh perpecahan dalam pemerintahan negeri itu sendiri. Salah satu akibat perpecahan itu adalah gagalnya tentara Kamboja memanfaatkan prajurit komando angkatan darat mereka yang telah dilatih di Pusat Latihan Pasukan Khusus Indonesia di Batu Jajar, Jawa Barat. Tidak lama kemudian, seperti diketahui, Presiden Lon Nol melarikan diri ke Bali dalam perjalanannya ke Honolulu, Hawaii. Mantan presiden yang terusir itu menetap di Amerika Serikat hingga akhir hayatnya. Pada malam harinya, Murdani mengajak rombongannya makan malam di restoran hotel yang terletak di lantai paling atas. Hari itu tanggal 10 November. Dading Kalbudi menarik saya ikut serta. Di lift, setelah memberitahu hari itu kebetulan hari ulang tahun saya, dengan bergurau saya berkata kepada Benny, "Jenderal, are you going to give me a treat for my birthday?" Jawabannya sungguh amat mengejutkan. Tanpa basa-basi, tanpa ucapan selamat, dengan dingin dan ketus Murdani berkata, "If you have money, why don't you go buy yourself birthday dinner?" Semacam bekicot, di meja makan, pelayan meletakkan di depan Murdani pesanannya berupa sepiring escargot, semacam bekicot yang di Prancis konon tergolong makanan mahal. Kami memang makan di restoran yang menyuguhkan hidangan Prancis. "You tidak boleh makan ini," katanya kepada saya sambil menunjuk escargot di dalam piring di depannya. Buat orang Islam, ini makruh. Secara spontan saya puji pengetahuan Murdani mengenai Islam. Pujian saya rupanya melekat lama dalam ingatannya. Pada suatu wawancara kami bertahun-tahun kemudian, Benny menyebut kembali pujian saya kepadanya tatkala kami jumpa di kota yang kini telah berganti nama menjadi Ho Chi Minh City itu. Besok paginya, saya ikut rombongan Jenderal TNI Surono meninjau pasukan Indonesia. Kolonel Dading sangat ramah dan mengajak saya berangkat satu mobil dengannya bersama Benny.
Di kursi belakang sedan yang kami tumpangi itu saya dipersilakan duduk di tengah. Murdani dan Dading mengapit saya. Benny Murdani memulai pembicaraan dengan melancarkan insinuasi, dengan menyebut majalah Tempo, tempat saya bekerja waktu itu, sebagai media yang selalu mengecam pekerjaan Benny. Aneh sebab waktu itu ABRI umumnya, Kopkamtib khususnya, terutama setelah Malapetaka tanggal 15 Januari tahun 1974, sangat ditakuti wartawan. Bagaimana pula kami mengkritik Benny yang sebagian terbesar kegiatannya tidak kami ketahui. Lagi pula Murdani belum begitu lama di kedudukannya sebagai kepala Intel. Ketika Benny melancarkan insinuasinya, Kolonel Infanteri Dading merangkul saya sembari berkata, "Tidak, Pak Salim ini teman kita." Saya dengan cepat menafsirkan tingkah laku insinuatif Benny itu sebagai indikasi betapa besar kekuasaannya sehingga bisa bicara apa saja, di mana saja, kapan saja, dan mungkin kepada siapa saja. Benny waktu itu secara perlahan mengontrol hampir semua badan intel dan aparat security penting pada suatu zaman otoriter yang hampir segala perbuatannya tidak perlu dipertanggungjawabkan. Maka tentu saja sangat menakutkan, terutama bagi kami para wartawan. Di kemudian hari, yakni lama setelah Benny tidak lagi berkuasa, ketika perlakuan Benny kepada saya di Saigon dan ketakutan saya kepadanya saya ceritakan kepada seorang jenderal, sang petinggi militer menanggapi, "Apa Pak Salim kira cuma Pak Salim yang takut? Kami semua dulu juga sangat takut kepada Pak Benny dan aparat intelnya." Dengan aparat intel yang menciptakan rasa takut di kalangan para perwira itulah, antara lain, saya kira Benny Murdani mudah mengontrol ABRI. Benny yang memang tidak pernah melihat ancaman dalam waktu dekat akan datang dari luar, memusatkan perhatiannya mewaspadai apa saja yang dipersepsikannya sebagai potensi ancaman bagi kekuasaan Soeharto dari dalam negeri. Maka selain mengawasi secara ketat kekuatan-kekuatan kritis dalam masyarakat, ABRI juga diamati dengan saksama oleh jaringan intel Benny. Inilah mungkin sebabnya mengapa Ben Anderson dari Cornell University konon melihat ABRI waktu itu sebagai berfungsi sama dengan tentara Kenil pada zaman kolonial Belanda dulu. Kenil memang tidak disiapkan melawan musuh dari luar. Tugas utama tentara kolonial Belanda adalah menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri. Pertahanan terhadap ancaman dari utara telah mereka serahkan kepada Amerika di Filipina, dan Inggris di Singapura. Maka, ketika Filipina dan Singapura direbut Jepang, dalam waktu singkat Hindia Belanda bertekuk lutut. Jauh sebelum jumpa di Saigon, saya telah mendengar banyak cerita yang nyaris legendaris mengenai Benny. Dia adalah pahlawan di Palagan Irian Barat, sekarang Papua, dan pertempuran menghadapi PRRI Permesta. Di Pekanbaru, dia terjun payung sebelum sempat berlatih terjun. Kehebatannya sebagai perwira intel yang menyamar sebagai pegawai perusahaan penerbangan Garuda di Bangkok serta berbagai cerita kehebatan dan keberanian prajurit komando tersebut, semua memukau saya. Keberaniannya terjun ke wilayah Irian Barat semasa operasi Trikora menyebabkan Presiden Soekarno menyematkan sendiri bintang sakti kepada Benny. Bintang sakti adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada mereka yang melakukan tugas melampaui apa yang harus dikerjakannya, beyond the call of duty. Cerita-cerita itu semua membuat saya melihat Benny sebagai semacam selebriti sehingga ketika jumpa, saya sulit menyembunyikan kekaguman dan keterpukauan saya kepadanya. Inilah saya kira sebabnya mengapa perlakuan kasarnya kepada saya pada pertemuan pertama kami di Saigon tidak terlalu saya masukkan di hati. Tapi, tentu saja tidak bisa saya lupakan. Lagi pula selama Orde Baru saya beberapa kali juga mengalami atau melihat perlakuan kasar tentara kepada kami orang-orang sipil. 10 tahun kemudian, saya jumpa lagi Benny Murdani. Waktu itu, November tahun 1984, penguasa intel itu sudah hampir 2 tahun menduduki kursi Panglima ABRI dengan pangkat Jenderal Bintang 4.
Kursi ini ternyata sangat powerful, katanya, sambil menepuk-nepuk pegangan kursi yang didudukinya. Saya sebenarnya telah teken mati jadi intel. Tidak pernah bermimpi duduk di kursi ini, katanya seperti mencoba meyakinkan saya. Pertemuan kami waktu itu berlangsung di kantornya di Jalan Merdeka Barat, bagian depan kantor Kementerian Pertahanan sekarang. Sebagai mahasiswa program doktor yang sedang menyiapkan disertasi mengenai peran politik ABRI, waktu itu selama sebulan lebih saya berada di Jakarta mewawancarai sejumlah pembesar tentara dan politik, aktif maupun yang sudah pensiun. Beberapa hari sebelum jumpa Beni, saya mewawancarai Jenderal TNI A.H. Nasution. Tahu saya akan jumpa Murdani, Nasution berkata, "You akan senang bertemu Beni. Dia suka pada orang sekolahan, Beni itu suka membaca," kata Nasution kepada saya. Ternyata Nasution tidak salah. Pertemuan dan wawancara saya dengan Beni di kantornya berlangsung sangat menyenangkan. Tidak ada lagi ucapan kasar, insinuasi, dan sikap curiga. Wawancara yang tadinya dijadwalkan hanya akan berlangsung 1 jam, berkepanjangan menjadi hampir 2 jam. Akibatnya, seorang jenderal polisi harus menunggu lama di luar sebelum perwira tinggi kepolisian itu diterima pangap. Wawancara direkam dan sebagian telah saya kutip dalam disertasi saya yang kemudian terbit sebagai buku pada 1991 di Singapura. Yang belum pernah diungkapkan adalah pernyataan Beni yang waktu itu tidak saya mengerti maksudnya. Wawancara itu berlangsung hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri India, Indira Gandhi, tewas tertembak oleh orang-orang Sikh, pengawal pribadi Perdana Menteri. Indira Gandhi dengan segera digantikan oleh Rajiv Gandhi, putranya sendiri. 20 tahun sebelumnya, pada 1964, ketika Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru meninggal, Indira Gandhi putrinya tampil menggantikannya. Ketika soal itu kami bicarakan, Beni tiba-tiba menunjuk potret Presiden Soeharto, yang tergantung di dinding kantornya, sembari berkata, "Saya jamin anaknya tidak akan menggantikannya." Di kemudian hari ketika Siti Hardianti Indra Rukmana, Mbak Tutut, putri tertua Soeharto, mulai muncul di tataran politik sebagai salah seorang pemimpin Golkar, bahkan kemudian anggota kabinet, saya teringat ucapan Beni tersebut. Apakah Beni waktu itu sudah melihat gejala Soeharto sedang mempersiapkan putri sulungnya menjadi penggantinya kelak? Pulang dari Amerika Januari tahun 1986, saya berusaha menjumpai Beni. Saya ingin menyerahkan sendiri fotokopi disertasi seperti yang saya janjikan kepadanya dalam wawancara kami. Tidak berhasil. Usaha mantan Pangkop Kamtib, Jenderal TNI Sumitro mengatur pertemuan yang saya harapkan itu juga gagal. Sementara itu, beredar di masyarakat kisah tentang Beni Murdani yang makin menakutkan banyak orang, terutama para aktivis Islam. Peristiwa pembantaian orang-orang Islam di Tanjung Priok 2 tahun sebelumnya, secara meluas dituduhkan kepada Beni. Kami tahu bahwa beberapa saat setelah penembakan, Beni bersama Tri Sutrisno sudah muncul di Tanjung Priok memberi ucapan selamat kepada komandan pasukan yang membantai orang-orang Islam di sana, kata seorang aktivis Islam kepada saya. Mereka umumnya kecewa kepada polisi. Cerita tentang Petrus penembak misterius juga sudah berlalu ketika saya tiba kembali di Jakarta. Tatkala masih sebagai mahasiswa di Ohio sana, cerita tentang Petrus banyak saya dapatkan melalui surat-surat sejumlah teman dari tanah air, di samping berita-berita yang juga kadang bisa ditemukan di media Amerika. Kabar dari Indonesia pada umumnya bersikap positif terhadap operasi pembunuhan para penjahat tersebut. Mereka umumnya kecewa kepada polisi yang mereka anggap gagal mengatasi keganasan para penjahat yang semakin meningkat, sehingga tentara terpaksa harus turun tangan. Reaksi saya kepada operasi Petrus waktu itu, antara lain, saya sampaikan lewat surat kepada Kolonel Infantri Sujono, ajudan Presiden yang menantu Majen TNI Sugandi.
Kepada teman lama itu saya utarakan kecemasan bahwa Petrus bisa menjalar dari pembunuhan kriminal menjadi pembunuhan politik. LB Murdani dilantik menjadi Panglima ABRI dan Pangkop Kamtib pada tanggal 29 Maret tahun 1983. Tanggal tersebut tidak berjarak jauh dari dimulainya operasi pembunuhan preman yang sebelumnya sudah dilancarkan di Yogyakarta. Operasi yang dipelopori oleh Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Hasbi, Komandan Distrik Militer Yogyakarta, itu kemudian secara diam-diam diambil alih oleh Pangkop Kamtib Murdani untuk diberlakukan di seluruh Indonesia. Setelah banyak korban dan protes dari luar negeri yang dirasakan mulai mengganggu pusat kekuasaan di Jakarta, Murdani tampil di depan pers. Kepada para wartawan, Pangkop Kamtib itu menyebut korban-korban tersebut sebagai akibat perang antar kelompok gang kriminal. Murdani dan Jenderal Polisi Anton Sujarwo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri waktu itu, secara bersama membantah keterlibatan pemerintah dalam pembantaian para penjahat tersebut. Tapi dalam memoarnya yang terbit pada 1989, Soeharto mengakui keterlibatan pemerintah dalam pembantaian tersebut. Sebagai terapi kejutan, menurut sang presiden, Murdani yang menjabat Menteri Pertahanan ketika buku tersebut terbit, sangat kesal. Dia merasa dipermalukan oleh atasannya. Yang tidak banyak diketahui waktu itu adalah bahwa penembakan misterius tersebut ditengarai juga sebagai mempunyai dimensi politik. Konon banyak penjahat yang dibantai itu tadinya adalah para kriminal yang dibina Opsus pimpinan Ali Murtopo. Kelompok kriminal yang di Jawa Tengah dikenal sebagai Gali, gabungan anak liar tersebut terutama dipakai pada kampanye pemilihan umum untuk meneror saingan-saingan politik pemerintah. Di kemudian hari, Opsus tidak mampu mengendalikan para kriminal binaannya itu. Dan para Gali itu mulai mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat luas. Karena itulah, operasi pembantaian para kriminal itu juga ditafsirkan sejumlah wartawan dan pengamat masa itu sebagai usaha pembersihan kaki tangan Ali Murtopo. Hubungan Soeharto dengan Ali Murtopo memang sudah dikabarkan berangsur memburuk sejak pasca Malari. Kemudian terungkap bahwa preman-preman itu memang dipekerjakan untuk memenangkan Golkar dalam kampanye pemilu 1977 dan 1982, sebagai yang ditulis oleh Jusuf Wanandi dalam memoarnya, Shades of Grey. Penting untuk diperhatikan bahwa selain operasi Petrus, setahun setelah duduk sebagai Pangkop Kamtib, pada Mei tahun 1984 Murdani juga membubarkan Opsus yang dibangun, dipimpin, dan selama bertahun-tahun menjadi kendaraan operasi politik Ali Murtopo. Sulit dibayangkan pembubaran Opsus sebagai sesuatu yang murni kehendak dan prakarsa Murdani. Tanpa petunjuk Soeharto, Murdani bisa dipastikan tidak akan berani membubarkan lembaga yang dibangun dan dikendalikan oleh Murtopo yang untuk waktu lama juga dimanfaatkan oleh Soeharto. Pada saat yang sama juga beredar kisah dipersulitnya para perwira berlatar belakang santri dalam ABRI. Robert Lowry, mantan atase militer Australia di Jakarta menulis mengenai soal ini dalam bukunya The Armed Forces of Indonesia. Menurut Lowry, praktis semua penganut Islam yang taat, dikenal sebagai santri, tersingkir sejak awal rekrutmen. Murdani yang mengumpulkan di sekitarnya kaum abangan, orang-orang Kristen, dan kaum yang berlatar belakang minoritas, mendorong banyak kaum santri dalam ABRI percaya bahwa mereka tidak mungkin bisa naik ke posisi puncak, tulis R. William Liddell, seorang ahli Indonesia, dalam sebuah artikelnya yang dimuat oleh The Journal of Asian Studies tahun 1996. Sebagai peneliti peran politik militer, saya terutama penasaran mengenai kisah yang saya sebutkan terakhir ini. Saya tidak mudah begitu saja percaya macam-macam informasi yang berseliweran mengenai kegiatan Benny Murdani waktu itu. Tapi saya baru bisa mendapatkan informasi yang bisa digolongkan sebagai solid setelah Benny pensiun. Jadikan dulu Pangkowilhan sementara itu,
sebelum sempat jumpa dan kemudian mewawancarai Beni, saya beberapa kali mewawancarai Jenderal TNI Sumitro, mantan Pangkop Kamtib. Hubungan saya agak dekat dengan Jenderal Sumitro sejak saya menulis disertasi mengenai peran politik militer Indonesia. Sumitro di samping Ahana Nasution dan TB Simatupang, serta banyak lagi jenderal lainnya adalah salah satu narasumber penting yang beberapa kali saya wawancarai. Dalam keadaan sudah pensiun dan menjadi pengusaha yang berkantor di daerah Kemang, Jakarta Selatan, Sumitro ternyata masih memelihara hubungan dengan Beni Murdani dan sejumlah perwira senior lainnya. Dari Sumitro lah saya banyak mendapat informasi mengenai Beni maupun mengenai Soeharto, dan hubungannya dengan ABRI yang berangsur memburuk waktu itu. Menurut Sumitro, hubungan Beni dengan Soeharto perlahan memburuk setelah Beni menjadi Pangap. Sumitro mengaku sebenarnya tidak sepakat dengan keputusan Soeharto mengangkat Beni menjadi Pangap menggantikan Jenderal Jusuf. Saya sarankan agar Beni dijadikan dulu Pangkowilhan, jangan langsung jadi Pangap. Memberi pengalaman teritorial kepada seorang jenderal memang sesuatu yang dikenal sebagai sikap Sumitro bagi perwira tinggi yang akan duduk dalam pimpinan tinggi militer. Untuk itulah, Brigjen TNI Sayyidiman Suryo Hadiprojo pada 1968 dikirim ke Makassar menduduki kursi Panglima Kodam Hasanuddin sebelum akhirnya diberi kepercayaan memegang posisi penting di Departemen Pertahanan dan Keamanan Dephankam pada 1970. Jenderal Hasnan Habib tadinya juga akan dikirim menjadi Pangdam Iskandar Muda di Aceh, tapi kegiatan pengintegrasian ABRI di bawah arahan Sumitro pada tahun 1968 sampai tahun 1969 rupanya sangat memerlukan Hasnan. Kesempatannya jadi Panglima Kodam menjadi hilang, kata Sumitro. Beni Murdani, seperti umum diketahui, tidak punya pengalaman teritorial, tidak punya pengalaman staf, tanpa pengalaman sebagai pendidik, dan juga tidak pernah mengikuti sekolah staf komando Angkatan Darat. Nyaris seluruh pengalamannya berlangsung di pasukan khusus dan intelijen. Inilah yang dilihat Sumitro sebagai kelemahan Beni sehingga mantan Pangkop Kamtib itu tidak setuju kepala intel tersebut langsung menjadi Pangap. Tidak ada waktu lagi, konon jawab Soeharto kepada Sumitro. Mengapa tidak ada waktu? Sumitro jelas tidak berani menanyakannya lebih jauh kepada Bapak Presiden. Robert Lorry, masa itu Atan Australia di Jakarta, lewat surat elektroniknya kepada saya, mencoba menjelaskan keputusan Soeharto waktu itu. Salah satu tugas Beni sebagai Panglima ABRI adalah menghapuskan Kowilhan Komando Wilayah Pertahanan yang belasan tahun sebelumnya diciptakan untuk memberi tempat kepada sejumlah jenderal, marsekal, dan laksamana. Sekian tahun kemudian, sebagai akibat makin ketatnya kontrol Soeharto atas militer, terutama karena bantuan Murdani, akomodasi tersebut tidak diperlukannya lagi. Komando-komando ABRI sudah bisa dirampingkan dan disentralisasikan. Dari kedudukannya sebagai Panglima ABRI, Murdani bukan saja menghapuskan Kowilhan, melainkan juga memperkecil jumlah komando daerah militer. Organisasi yang ramping itu juga memudahkan kontrol Panglima atas ABRI. Doktrin macam apa duifungsi ini? Jenderal Sumitro waktu itu sudah lebih 10 tahun berada di luar jajaran militer. Seperti semua jenderal lainnya, aktif atau purnawirawan, mantan Pangkop Kamtib itu tidak punya daya apa-apa terhadap Soeharto. Dia hanya bisa mengeluh dan berdoa saja, katanya. Kekuatan dan kekuasaan satu-satunya di Indonesia sekarang ada di tangan Soeharto. Duifungsi sudah lama tidak jalan, keluh Sumitro. Dengan caranya sendiri, Letnan Jenderal TNI Sayyidiman Suryo Hadiprojo juga mengungkapkan hal yang dikeluhkan Sumitro tersebut. Pada 1995, Sayyidiman sebagaimana dikutip oleh majalah Forum Keadilan mengatakan, kekuatan politik di Indonesia sekarang bukan Golkar, bukan PDI atau PPP, juga bukan ABRI.
Kekuatan politik utama di Indonesia sekarang hanyalah Soeharto. Baik Sumitro maupun Saidiman, keduanya tidak pernah sempat menjelaskan bagaimana doktrin duifungsi akhirnya hanya berhasil menjadi alat berkuasa Soeharto secara hampir mutlak. Dan untuk waktu yang lama. Soal duifungsi dan kekuasaan Soeharto itu pernah menjadi topik diskusi saya dengan Letnan Jenderal Dr. HCTB Simatupang. Secara provokatif, dengan menggunakan bahasa Inggris, dalam sebuah pertemuan kami, saya bertanya kepada mantan Kepala Staf Angkatan Perang KSAP itu, doktrin macam apa duifungsi ini? ABRI menaikkan Soeharto ke singgasana kekuasaan, tapi kemudian tidak bisa mengontrolnya. Simatupang marah sampai pukul meja. Saudara jangan menganggap enteng generasi muda TNI, ucapnya. Pernyataan dan kemarahan Simatupang tersebut sampai sekarang belum juga berhasil saya mengerti. Apakah Simatupang percaya generasi muda TNI nanti akan berhasil mengakhiri penyalahgunaan duifungsi dan kekuasaan otoriter Soeharto? Kalau itu ramalan dan harapan Simatupang, maka mantan KSAP sudah jelas terbukti salah. Soeharto dimaksudkan oleh Krismon krisis moneter tahun 1997 sampai tahun 1998, bukan oleh generasi muda TNI. Benny Murdani, menurut Sumitro, bukan saja dipercayai memimpin intelijen sembari menjadi Panglima ABRI, melainkan juga terus dibebani kesibukan sebagai security officer yang bertugas menjaga keamanan Soeharto dan keluarganya. Peran menjaga keamanan Soeharto dan keluarganya ini sebenarnya sudah dikerjakan Murdani sejak pulang dari Seoul. Dalam melaksanakan tugas demikian itu sebenarnya Benny lebih sebagai seorang kepala bodyguard daripada seorang kepala intel. Di kemudian hari, sejumlah perwira intel memang lebih cenderung menilai Murdani lebih sukses sebagai kepala keamanan Soeharto daripada sebagai kepala intel strategis. Lihat saja kegagalannya di Timur Timur, kata perwira intel tersebut. Nah, mungkin dalam rangka tugas menjaga Soeharto itulah, setelah antara lain berdiskusi dengan Sumitro, dan juga mungkin dengan beberapa senior lainnya, pada suatu hari Benny Murdani, dalam kedudukannya sebagai Panglima ABRI, memberanikan diri menemui Soeharto dan dengan amat hati-hati menyarankan agar Bapak Presiden mulai mencari orang lain untuk menggantikannya. Soeharto waktu itu memang sudah sekitar 20 tahun menduduki kursi kepresidenan. Cerita tentang jaringan bisnis anak-anak dan kroninya sudah pula tersebar luas. Soeharto marah. Benny menyampaikan kemarahan itu kepada Sumitro. Kau salah, Ben, kata Sumitro. Yang harus menyampaikan saran itu bukan kau, tapi kami, teman segenerasinya. Sampai meninggal, tidak pernah terdengar cerita Sumitro atau tokoh segenerasinya mendapat kesempatan menemui Soeharto meminta sang presiden mencari penggantinya. Tapi di kemudian hari, lama setelah pensiun, mantan Pangap Tri Sutrisno dalam suatu wawancaranya dengan saya, mengaku pernah memberanikan diri menyampaikan keresahan sejumlah senior ABRI kepada Pak Harto. Menurut Tri, Soeharto ingin tahu siapa para senior itu. Tri mengaku menyebut hanya satu nama, Jenderal Sumitro. Mereka tanya kapan regenerasi, reaksi Soeharto, saya ini pejuang, saya memperjuangkan idealisme bangsa. Pejuang itu tidak pernah pamrih, yang ada panggilan. Kalau saya masih dipercayai rakyat, saya terpanggil untuk mengabdi ke Indonesia. Sampai mati berdiri pun saya jalani. Tri Sutrisno juga mengaku menyampaikan keprihatinan para jenderal senior mengenai kegiatan bisnis putra-putri presiden. Tanggapan Soeharto, Tri, apakah ada aturan atau undang-undang yang melarang anak pejabat berbisnis? Kalau ada, saya tidak mau jadi presiden. Tidak ada larangan itu. Mau jadi tentara, pegawai negeri, atau pengusaha, semua boleh. Mengenai soal regenerasi, Saidiman juga ada bercerita kepada saya pengalamannya menasihati Presiden Soeharto. Pada tahun 1986,
mantan Pangkostrat itu merencanakan penerbitan buku tentang dirinya. Salah satu yang diminta menulis adalah Jenderal Saidiman. Mula-mula Saidiman mengira permintaan itu tidak serius, sebab mantan Duta Besar Dubes Republik Indonesia di Tokyo itu sadar dia tidak tergolong lingkaran dalam Soeharto. Karena itu, dia tidak membuat tulisan. Namun lewat ajudan, Soeharto menagih tulisan dari Saidiman. Dengan tergesa-gesa mantan Dubes yang juga mantan Gubernur Lemhanas itu membuat tulisan yang dihantarkan sendiri ke Jalan Cendana keesokan harinya. Dalam tulisan itu, menurut Saidiman, saya kemukakan semua faktor yang menunjukkan keunggulan dan kekuatan Pak Harto, baik sebagai strategi militer maupun politik, sebagai family man yang membina keluarganya dengan setia dan saksama, sebagai pemimpin yang dekat dengan petani dan nelayan tanpa dibuat-buat. Tapi kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung menggambarkan kelemahan. Seperti mengapa Pak Harto yang sudah begitu kuat masih menunjukkan sikap kurang percaya diri dengan bertindak secara berkelebihan terhadap pihak-pihak yang kurang disukai. Saya akhiri tulisan dengan saran. Apakah tidak lebih baik, ketika Pak Harto berada pada puncak kekuasaan dan karir mengikuti jejak Deng Xiaoping dan Lee Kuan Yew, yaitu melepaskan diri dari pimpinan negara secara formal. Sebagai Ketua Badan Pembina Golkar, Pak Harto masih tetap tokoh yang menguasai politik Indonesia. Sepekan kemudian Saidiman menerima pesan dari Jalan Cendana. Presiden Soeharto sudah membaca karangan tersebut, tapi hanya setuju menerbitkan bagian depan tulisan. Bagian akhir yang mengandung kritik dan saran, terpotong gunting sensor Bapak Presiden. Kepada para editor, Saidiman menolak kompromi. Tapi tulisan tetap terbit sesuai dengan kemauan Soeharto. Sebelum kemarahan soal sebagai presiden yang duduk lama di istana, beberapa ketegangan juga memang sudah muncul dalam hubungan Soeharto dan Panglima Beni. Dalam sebuah pertemuan Sumitro dengan Soeharto, Bapak Presiden mengeluhkan kegiatan bisnis orang-orang di sekitar Beni. Soeharto menyebut nama Setiawan Jodi, Robi Ketek, Robi Sumampau, dan Teddy Rusdi. Ketika informasi itu disampaikan Sumitro kepada Beni, Pangap itu membela diri dan mengaku tidak punya alasan mencegah Jodi dan Robi Ketek berbisnis. Mereka bukan pejabat, kata Beni. Kendati bukan pejabat, Soeharto dan orang banyak waktu itu tahu Robi Ketek berbisnis dengan fasilitas dari Beni, terutama di Timur-Timur. Adapun Setiawan Jodi, pemusik ini menurut cerita Sutwikatmono, sepupu Soeharto, mendapat fasilitas berbisnis lewat hubungan dekatnya dengan anak-anak Soeharto, terutama dari Bambang Trihatmojo. Tentang kegiatan Teddy Rusdi berbisnis, alasannya mengumpulkan uang bagi kegiatan operasi Intel. Kegiatan Teddy Rusdi itu saya benarkan, sebab kegiatan Intel di dalam dan di luar negeri memang memerlukan dana besar, kata Sumitro. Tentang Jodi, menurut Teddy, Beni bukannya tidak bertindak. Untuk mencegahnya mengajak anak-anak Soeharto berfoya-foya di luar negeri, Beni pernah mencabut paspor Jodi. Dia itu merah, kata Sumitro mengaku bukan cuma memikirkan generasi pada jabatan kepresidenan, bersama sejumlah perwira segenerasinya, Sumitro juga berusaha menghalangi Soeharto mengangkat Sudarmono ke kursi wakil presiden. Dia itu merah, kata Sumitro. Tapi sumber kesalahan sebenarnya ada pada saya. Pada saat menjabat Pangkop Kamtib saya sibuk membersihkan yang di bawah, lalai melihat ke atas. Sudarmono lolos. Untuk melaksanakan agenda penyingkiran Sudarmono, kampanye besar-besaran lewat media mereka lakukan waktu itu. Sumitro mengaku mendesak Murdani, sebagai Pangkop Kamtib bertindak. Mengenai Sudarmono, Sarwono Kusumaatmadja mantan Menteri Lingkungan Hidup dan mantan Sekjen Golkar pada saat Sudarmono menduduki posisi pimpinan Golkar, mempunyai dua cerita lain yang tidak kurang menarik. Dalam sebuah pertemuan Sarwono dengan Presiden di kediaman pribadi Jalan Cendana,
Sarwono mempertanyakan pengetahuan dan sikap Soeharto terhadap Sudarmono yang waktu itu gencar diserang sebagai merah. Dengan tersenyum Soeharto membantah tuduhan tersebut. Tapi ketika Sarwono bertanya mengapa Soeharto tidak menjelaskan soal Sudarmono itu kepada para penuduhnya, sang presiden menjawab dengan ringan, "Yah, tidak apa-apa, diamkan saja. Sekali-kali Sudarmono ada problem kan tidak apa-apa." Cerita kedua Sarwono bersumber pada Ketua Umum Golkar itu sendiri. Sebelum Golkar secara resmi mencalonkan Sudarmono menjadi cawapres, Soeharto sebenarnya sudah terlebih dahulu memberitahu Ketua Umum Golkar itu tentang rencana promosinya. Tapi Sudarmono, sebagai pembantu Soeharto sejak awal Orde Baru, tahu dengan baik cara kerja Bapak Presiden. Kata Sudarmono kepada Sarwono, orang yang sudah diberitahu diangkat menduduki jabatan tertentu dengan surat keputusan presiden saja, bisa gagal. Kepresnya dibatalkan dan saya yang harus menyampaikan berita buruk tersebut kepada orang yang bersangkutan. Pokoknya, sampai sidang umum MPR nanti ketuk palu, saya belum percaya saya akan menjadi wakil presiden. Tentang kontroversi Sudarmono ini, Beni pernah menjelaskan kepada saya bahwa sebagai Pangkop Kamtib, dia menandatangani security clearance bagi Sudarmono untuk jadi wakil presiden. Kami tidak menemukan bukti yang dituduhkan oleh intel-intel tua itu, kata Murdani. Menurut perhitungan saya, penandatanganan tersebut terjadi setelah pembicaraan serius Sarwono Kusumaatmadja dengan Beni sebagai yang akan saya kisahkan nanti. Kendati demikian usaha mengganggu pengangkatan Sudarmono menjadi wapres dari dalam ABRI masih tetap jalan. Yang paling mencolok di antara gangguan itu adalah interupsi Brigjen TNI Ibrahim Saleh. Anggota fraksi ABRI ini menerobos ke mimbar dengan rencana memprotes agenda pemilihan Sudarmono menjadi wakil presiden. Tindakan nekat Ibrahim itu dilihat banyak orang waktu itu sebagai sesuatu yang di belakangnya berdiri kelompok Murdani. Dalam wawancaranya dengan saya pada Januari tahun 1997, Ibrahim Saleh menjelaskan bahwa semua tindakannya sepengetahuan Letjen TNI Harsudiono Hartas, Ketua Fraksi ABRI di MPR, dan Beni Murdani, lewat seorang perwira penghubung. Sudarmono dalam memoarnya, Pengalaman dalam masa pengabdian, memang ada mencatat tingkah laku aneh Murdani terhadap pencalonan dirinya. Dalam rapat para jenderal di Markas Bais yang membicarakan rencana pencalonan Wapres, Beni terang-terangan menolak Sudarmono. Cerita yang dikisahkan Sudarmono dalam memoarnya tersebut diperkuat oleh cerita Julius Pour dalam bukunya, Beni, Tragedi Seorang Loyalis. Dalam buku tulisan Pour itu Beni digambarkan mengemukakan agar Pangap Trisutrisno yang dicalonkan. Perlu diingat, Jenderal TNI Trisutrisno waktu itu baru beberapa hari menduduki posisi Pangap, menggantikan Murdani. Selain gangguan Ibrahim Saleh, juga tidak boleh dilupakan kasus Ketua Partai Persatuan Pembangunan Jailani Naro, yang mencalonkan diri sebagai salah seorang calon wakil presiden. Hartono Marjono, Ketua Fraksi PPP di MPR menjelaskan kemudian bahwa pencalonan Naro itu adalah permainan ABRI dalam usaha mereka mengganjal majunya Sudarmono ke posisi Wapres. Jenderal TNI Sumitro membenarkan Hartono Marjono. Menurut Sumitro kepada saya dalam salah satu wawancara kami, ternyata yang mendorong Naro itu Beni. Bodoh Beni itu. Dia tidak tahu Naro itu orangnya Ali Murtopo. Dan Naro itu orang Parmusi. Pak Harto masih alergi terhadap golongan Islam waktu itu. Dalam kapasitasnya sebagai Sekjen Golkar, Sarwono Kusumaatmadja menjumpai Murdani menjelang pencalonan Sudarmono. Menurut Sarwono, sebenarnya tidak ada masalah pribadi antara Beni dan Sudarmono. Soalnya Soeharto tidak memberitahu Beni bahwa Pak Darmono disetujui sang presiden menjadi wapres. Beni terkejut ketika Sarwono menyampaikan keputusan Soeharto tersebut. My God, ini gila. Saya kan pembantunya, mengapa saya tidak diberitahu?
Sampai sekarang saya masih tetap yakin Pak Umar Wirahadikusuma akan terus menjadi Wapres. Kalau Mahusudarmono, mengapa saya tidak diberitahu? Menurut mantan Sekjen Golkar tersebut, itulah cara kerja Soeharto dalam mengelola politik Indonesia. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Pak Harto selalu memastikan agar di antara orang-orang di bawahnya selalu ada konflik. Akibatnya, para pembantunya menjadi rival di antara sesama mereka. Semua akhirnya bergantung pada Soeharto. Kalau salah satu pihak menjadi sangat kuat, pihak itu disingkirkan. Inilah penjelasannya mengapa Sumitro, Ali Murtopo, dan Beni Murdani disingkirkan. Dengan menjadikan Sudarmono sebagai Wapres, sebenarnya mantan Menteri Seknek itu juga ditendang ke atas. Tidak jauh berbeda dengan pengamatan Sarwono, adalah komentar Jusuf Wanandi, pimpinan CSIS yang sangat dekat dengan Murdani dan Ali Murtopo. Sehubungan dengan keputusan Soeharto menjadikan Sudarmono wakil presiden dan resistensi ABRI terhadap pilihan tersebut, Jusuf Wanandi dalam memoarnya menulis, Pak Harto seharusnya memberitahu mereka rencananya mengangkat Sudarmono sebagai wakil presiden untuk masa jabatan tahun 1988 sampai tahun 1993 karena loyalitas dan kerja kerasnya. Soeharto juga harus menjelaskan bahwa dia akan terus duduk di kursi kepresidenan sepanjang masa 5 tahun dan tidak akan berhenti untuk memberi kesempatan bagi Sudarmono jadi presiden, sebagai yang dicemaskan oleh para pimpinan ABRI. Tapi percakapan seperti ini tidak pernah terjadi karena Pak Harto bersikap apa saja yang diinginkannya akan menjadi hukum, karena dia seorang raja. Menurut norma-norma para raja Jawa, raja berkuasa karena dilimpahi mandat dari atas untuk berkuasa dan memerintah. Semua bawahannya harus bergantung kepada sang raja dan melaksanakan apa saja yang telah diputuskan di singgasana. Membaca pendapat Wanandi tentang Soeharto sebagai Raja Jawa, saya teringat percakapan saya dengan Marzuki Arifin, teman wartawan yang pernah dekat dengan keluarga Cendana. Dalam suatu penerbangan ke Hong Kong pada pertengahan tahun 70-an, saya jumpa Marzuki di atas pesawat. Pada kesempatan itu, Juki bercerita banyak tentang pengetahuannya mengenai keluarga Cendana. Salah satu yang menarik adalah percakapannya dengan Ibu Tien Soeharto. Konon istri Presiden Soeharto itu pernah berkata kepada Juki, "Bapak itu sebenarnya raja, tapi sekarang istilah raja tidak dipakai lagi. Yang dipakai presiden saja." Semua ABRI tidak suka Harmoko. Langkah berikut Sumitro dan teman-teman senior serta para petinggi ABRI adalah berusaha mencegah jangan sampai Sudarmono, yang akhirnya berhasil menjadi wakil presiden naik ke jabatan presiden lewat pemilihan umum berikutnya. Untuk itulah, maka Dewan Pimpinan Golkar harus mereka kuasai. ABRI punya banyak calon, kata Panglima ABRI Jenderal TNI Edi Sudrajat. Untuk tujuan itu, menjelang Musyawarah Nasional Munas Golkar, pimpinan ABRI sudah menempatkan para perwiranya pada hampir semua posisi pimpinan Golkar wilayah. Untuk jabatan Ketua Umum Golkar, sebagai pengganti Letjen TNI Wahono, mereka menyiapkan Letjen TNI Susilo Sudarman. Pokoknya ABRI sudah siap menguasai Golkar. Tapi kemudian terbukti, untuk kedua kalinya, para jenderal gagal memaksakan kehendak mereka kepada Soeharto. Keputusan Bapak Presiden menjadikan Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar tak terbendung oleh ABRI. Apakah Beni atau Edi Sudrajat tidak suka kepada Harmoko? Tidak usah ditanya. Semua ABRI tidak suka Harmoko, kata Sumitro. Karena itu para jenderal tidak tinggal diam. Tidak berhasil mencegah Harmoko menjadi ketua umum, sebagian besar dokumen dan alat kerja di kantor pusat Golkar diobrak-abrik dan dihancurkan oleh orang tidak dikenal. Harmoko harus mulai lagi menyusun daftar nama para kader yang sudah kami kerjakan pada masa kepemimpinan Pak Darmono, kata Sarwono.
Pihak ABRI bertekad menguasai Golkar guna mencegah apa yang mereka cemaskan sebagai kemungkinan Sudarmono menggunakannya menjadi presiden lewat pemilu berikutnya. Tapi sebenarnya, disadari atau tidak, langkah tersebut juga untuk secara perlahan membatasi gerak Soeharto. Dalam urusan ini tampaknya Beni yang sudah purnawirawan memang tidak tampil memainkan peran terlalu penting lagi. Tapi sikap kurang positif Beni terhadap pencalonan Sudarmono sebagai wapres, menurut Sumitro, membuat Soeharto tetap curiga kepada Beni. Soeharto juga tentu tahu bahwa pemikir utama langkah-langkah politik para jenderal waktu itu adalah Murdani. Hubungan baik Murdani dengan CSIS juga menimbulkan kecurigaan Soeharto kepada lembaga tersebut sebagai tangki pemikir bagi Beni. Kecurigaan Soeharto kepada Murdani juga berdasarkan pengamatan Bapak Presiden atas Beni yang memang sangat tidak percaya kepada politisi sipil. Padahal, salah satu tugas Sudarmono sebagai Ketua Umum Golkar adalah merekrut tokoh-tokoh sipil dengan rencana mengisi jajaran pimpinan organisasi tersebut. Pak Harto memberi petunjuk agar secara berangsur Golkar mengurangi ketergantungannya kepada ABRI, kata Sarwono. Pada waktu Sudarmono menjadi ketua Golkar, misalnya, selain Sarwono Kusumaatmadja ditunjuk langsung oleh Soeharto menduduki kursi sekretaris jenderal bahkan sebelum Munas, posisi penting lain di Golkar kemudian juga banyak diduduki oleh orang-orang sipil seperti Akbar Tanjung, Siswono Yudhohusodo, Fahmi Idris, dan Rahmat Witoelar. Pukul anak sindir menantu. Beni, Edi Sudrajat, Tri Sutrisno, dan para jenderal pimpinan ABRI lainnya tidak senang melihat langkah Soeharto mengarahkan Golkar bergerak makin independen dari ABRI. Mereka ingin ABRI tetap mengontrol kekuasaan. Jadi, sebenarnya Sudarmono hanya sasaran antara, karena pada dasarnya target serangan adalah kebijakan Soeharto. Ini juga lebih kurang sama dengan cerita di balik kebencian ABRI kepada Habibie yang menguasai hampir semua industri strategis, termasuk industri yang sebelumnya berada di bawah penguasaan ABRI. Semua itu merupakan keputusan dan kebijakan Soeharto sendiri. Jadi, permusuhan ABRI kepada Habibie, sebenarnya sama saja duduk soalnya dengan sikap ABRI yang memusuhi Sudarmono dan Harmoko. Sasaran sebenarnya adalah Soeharto, dan para pembantu Bapak Presiden itu cuma sasaran antara. Pukul anak sindir menantu, kata orang Melayu pada zaman dulu. Beni Murdani kelahiran Cepu, tapi dibesarkan di Solo, Jawa Tengah. Beragama Katolik, putra dari seorang ibu berdarah Indo-Jerman dan beragama Katolik, Yohana Ruce kelahiran Tuban, Jawa Timur, dan Bapak Raden Bagus Murdani, yang beragama Islam. Sebagian saudaranya dari ibu lain, istri pertama Raden Murdani beragama Islam. Tapi Pangap itu dibesarkan sebagai penganut Katolik. Latar belakang pribadi yang demikian itu, Indo dan Katolik tampaknya ikut memacu Beni lebih membuktikan bahwa dia seorang Indonesia tulen dan patriot sejati yang mampu mengatasi semua aspek yang ada pada latar belakang pribadinya. Prof. Dr. Umar Khayyam pernah bercerita suatu hal kepada saya tentang Beni remaja di Solo pada zaman revolusi. Menurut Khayyam, Beni pernah hampir membunuh ayahnya hanya karena sang ayah bekerja pada perusahaan kereta api yang dikuasai Belanda. Solo waktu itu adalah wilayah Republik Indonesia yang diduduki tentara kolonial sebagai akibat dari agresi Belanda II. Beni remaja, berusia 14 tahun, ikut bergerilya bersama sejumlah anggota tentara pelajar. Kalau tidak dicegah oleh anggota-anggota tentara pelajar yang lebih senior, Beni bisa nekat menembak bapaknya, kata Umar Khayyam yang ada di Solo pada masa itu. Masih tentang ayahnya pada masa pendudukan itu, suatu kali ada laskar yang menahan Raden Murdani, ayah Beni. Kabarnya Raden Murdani dipermalukan. Beni amat marah. Tampaknya pasukan laskar itu adalah orang-orang Islam, dan konon sejak itulah Beni dan saudaranya mengembangkan sikap negatif terhadap Islam. Heri Murdani, saudara kandung Beni, perwira yang bertugas di Siliwangi,
Kabarnya bahkan pernah mendapat hukuman karena menganiaya seorang tawanan, anggota DITI yang ditangkap pasukannya. Penelitian saya mengenai sikap atau kebijakan Murdani sebagai Panglima ABRI terhadap Islam tidak membuahkan hasil yang bulat. Sejumlah perwira merasa punya bukti bahwa mereka diperlakukan secara diskriminatif karena mereka beragama Islam. Sejumlah yang lainnya, terutama yang lebih junior, tidak merasa apa-apa. Setelah mempelajari latar belakang perwira-perwira itu, saya berkesimpulan bahwa mereka yang dicurigai adalah para perwira yang oleh Beni dan para pengikutnya ditengarai sebagai menonjol keislamannya, misalnya dengan cara mengirimkan anak ke pesantren kilat pada masa libur atau sering menghadiri pengajian. Umumnya perwira seperti ini tergolong dalam apa yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur biasa disebut sebagai orang-orang yang berlatar belakang santri. Mayor Jenderal TNI Edi Budianto, terakhir Asisten Intel Kepala Staf Umum TNI sebelum meninggal tak lama setelah pensiun, pernah menceritakan kepada saya pengalamannya ketika sebagai perwira pertama berdinas di Bais. Dia pernah ditugaskan mengawasi seorang kolonel. Perwira menengah senior itu mengirimkan anak gadisnya ke pesantren kilat pada masa libur. Dicurigai fundamentalis, kata Budianto. Dalam pertanyaan yang harus dijawab oleh para perwira yang mengikuti tes untuk kesempatan mendapatkan pendidikan militer lanjutan, dicantumkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan mengetahui apakah para perwira itu bersedia menerima pemuda non-muslim sebagai suami bagi anak gadisnya. Kalau jawabannya menekankan perlu iman yang sama, maka perwira tersebut kabarnya bisa diduga akan bernasib buruk. Tidak dapat kesempatan sekolah. Sang perwira dicap fanatik, artinya, hari depan karir militernya suram. Apakah ini kebijakan yang digariskan Beni atau hanya tafsiran para anak buah yang cenderung overacting? Dari perlakuan terhadap perwira berlatar belakang santri itu mungkin bisa disimpulkan bahwa tafsiran Beni terhadap ideologi TNI adalah semacam ideologi sekuler yang melihat agama semata urusan yang sangat pribadi, yang harus disembunyikan dari mata umum terutama bagi mereka yang anggota TNI. Dan para perwira harus tunduk pada ideologi TNI sesuai dengan tafsiran sekularistik tersebut. Sebuah sumber menyebutkan Beni pernah menegur Pangdam Jaya, Majen TNI Tri Sutrisno, yang melaksanakan ibadah salat Jumat dengan berbaju koko dan bersarung. Murdani kabarnya mengharuskan para perwiranya melaksanakan ibadah di masjid dengan tetap berpakaian seragam militer. Iklan Freemasonry di Praha dalam rangka ini penting untuk dicatat. Pengamatan Marsekal Muda TNI Teddy Rusdi yang bertahun-tahun menjadi pembantu dekat Beni. Menurut Teddy, dalam melihat masyarakat Indonesia, Beni menggunakan teori pendulum. Beni melihat pergeseran ke kiri dan ke kanan dalam masyarakat Indonesia. Ada saatnya ke kiri, yakni selama Orde Lama, dan ke kanan setelah Orde Lama tumbang. Intelijen yang disusunnya sangat memperhitungkan gerak pendulum tersebut. Maka kebijakan Beni yang banyak dipandang sebagai anti-Islam, mungkin sebaiknya juga dilihat dengan memperhitungkan teori pendulumnya tersebut. Ideologi TNI versi Beni yang sekularistik itu mengingatkan saya kepada sebuah iklan Freemasonry di Praha ketika saya bertugas di negeri tersebut. Iklan itu dimuat oleh koran berbahasa Inggris, The Praha Post, yang mengumumkan dibukanya pendaftaran menjadi anggota baru. Orang Islam juga boleh masuk, tapi syaratnya, mereka tidak melaksanakan syariat Islam. Ini juga mengingatkan saya pada Islam ateis di Uni Soviet dahulu. Gaider Aliyev, anggota Politbiro yang berasal dari Asia Tengah, adalah contoh Islam ateis. Artinya secara budaya Islam, tapi tidak menjalankan syariat Islam, dan sebagai komunis bahkan kemungkinan besar juga tidak percaya adanya Tuhan. Sikap dan persepsi Beni yang sekularistik itulah yang kemungkinan besar diterjemahkan oleh bawahannya yang kadang ekstrim, bahkan overacting dan lalu menjadi bahan pembicaraan sehingga akhirnya Beni dituduh anti-Islam. Tapi tokoh terkemuka Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, pernah menjadi presiden untuk waktu singkat,
menampik pandangan demikian. Dekat dengan Murdani, menurut pengakuannya, sejak 1975, dalam sumbangannya pada buku LB Murdani, Langkah dan Perjuangan tahun 2005, Gus Dur menulis, sebagian teman menyatakan kepada penulis bahwa Benny Murdani adalah musuh Islam yang sesungguhnya, tetapi penulis melihat kesimpulan itu sebagai sesuatu yang salah. Justru Pak Benny adalah orang yang melaksanakan pola hubungan negara dan agama seharusnya. Di antaranya, dia memegang pendiriannya bahwa harus ada perbedaan yang tegas antara mana yang menjadi tanggung jawab negara dan mana milik agama itu sendiri. Salah satu tindakan overacting, kabarnya pernah terjadi di Kopassus pada masa kepanglimaan Benny. Kisahnya seperti berikut. Seorang perwira senior menginspeksi ruang kerja para perwira bawahannya. Ketika melihat sajadah tersampir di kursi, sang komandan bertanya, "Apa ini?" Jawab sang perwira, "Sajadah untuk sholat, komandan." Dengan membentak sang komandan berkata, "TNI tidak mengenal ini." Komandan yang sama juga kabarnya sering mengadakan rapat staf pada saat menjelang waktu ibadah Jumat sehingga mempersulit para perwira yang akan sholat Jumat. Mengenai perlakuan buruk terhadap perwira-perwira yang beragama Islam, politikus Partai Islam, Hartono Marjono, pernah dikutip oleh koran Republika, terbitan tanggal 3 Januari tahun 1997, sebagai mengatakan bahwa rekrutmen untuk menjadi perwira Kopassus sangat diskriminatif terhadap mereka yang beragama Islam. Menurut informasi Hartono Marjono, kalau direkrut 20 orang, 16 diantaranya adalah perwira beragama Kristen atau Katolik, 2 dari Islam, 1 Hindu, dan satunya lagi Buddha. Masih berhubungan dengan agama, menarik untuk dicatat bahwa Benny yang Katolik, menurut cerita Letjen TNI Sudipyo, dalam buku peringatan 70 tahun usia Benny, pernah memasuki wilayah Masjidil Haram di Makkah, ketika mengawal presiden dan keluarganya melakukan ibadah umrah. Yang terakhir ini jelas bukan kesalahan Benny. Sebagai seorang Muslim, Soeharto seharusnya mengingatkan para pengawalnya bahwa yang bukan Muslim tidak dibolehkan menginjak tanah haram, yakni wilayah di sekitar Makkah dan Madinah yang disucikan dan dimuliakan umat Islam. Ketika bercerita di kantor BAIS mengenai pengalamannya masuk ke Makkah, Benny kabarnya menyatakan kekagumannya kepada Masjidil Haram dan menganjurkan kepada para anak buahnya yang Muslim agar menyempatkan berziarah ke tempat suci tersebut. Bahwa Benny nekat masuk ke wilayah Masjidil Haram, itu suatu petunjuk bagaimana security officer itu sangat serius dalam mengawal dan menjaga keamanan Bapak Presiden dan keluarganya. Untuk urusan keselamatan Soeharto, Benny tidak pernah percaya orang lain. Kemana Soeharto pergi, Benny harus menyertainya. Bahkan, dalam acara-acara keluarga di Cendana, tanpa diundang, Benny hampir selalu hadir. Konon Ibu Tien Soeharto pernah mengeluhkan kegiatan pengamanan Benny itu sebagai mengganggu privasi keluarga. Negara adalah segala-galanya, jadi siapa sebenarnya Benny Murdani? Atau, mungkin pertanyaan yang tidak kurang relevan adalah siapa sebenarnya Soeharto yang menciptakan fenomena Murdani? Itu memang pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tidak lama setelah menjadi pangap, kepada wartawan Far Eastern Economic Review, David Jenkins, Benny mengaku hubungannya dengan Soeharto bagaikan hubungan bapak dengan anak. Beda umur Soeharto Benny adalah 12 tahun. Pertanyaan terhadap pernyataan Murdani ini adalah apakah Soeharto juga melihat hubungannya dengan Benny bagaikan hubungan anak dengan bapak. Benny mengenal Soeharto dari dekat ketika keduanya bertugas dalam Operasi Trikora. Soeharto Panglima Mandala dan Murdani Komandan Operasi Naga yang diterjunkan di Belantara Irian Barat. Kelak ketika Soeharto sudah menjadi presiden sementara Benny masih di Kuala Lumpur dan kemudian Seoul, setiap kepala negara ke luar negeri, Benny selalu didatangkan khusus dan ditugasi sebagai konsultan pengamanan. Ini berarti Soeharto sejak lama sudah mengenal dan mengakui keandalan Murdani sebagai security officer.
Meski jauh di luar negeri, Murdani secara teratur mengikuti perkembangan politik dan keamanan di Indonesia. Ketika terjadi kisruh di seputar Malari, Januari tahun 1974, dengan radio khusus Beni mengikuti perkembangan. Maka ketika telepon panggilan dari Ali Murtopo diterimanya, Murdani langsung siap meninggalkan Seoul dengan penerbangan terakhir ke Hong Kong untuk keesokan paginya melanjutkan penerbangan ke Jakarta. Dengan segala kekuasaan yang dipercayakan Soeharto kepada Murdani, ternyata hubungan mereka tidak bersifat emosional sebagaimana layaknya hubungan anak dengan bapak. Ketika Murdani sudah mulai mendeteksi ada yang kurang beres pada tingkah laku Soeharto dan keluarganya, sikapnya mulai berubah. Soeharto juga mendadak menjaga jarak kalau tidak bahkan menjauhkan Murdani dari lingkungannya. Adapun Beni menurut Dr. Ben Boy, dokter militer yang ikut terjun bersama Murdani di wilayah Irian Barat pada masa Trikora, menganggap negara adalah segala-galanya. Dia menuntut pengabdian semua orang kepada negara, termasuk Soeharto. Ironisnya, pada saat yang sama, Murdani juga memandang Soeharto layaknya seorang kaula melihat rajanya. Lama setelah disingkirkan oleh Bapak Presiden, Beni masih marah kepada siapa saja yang menjadikan Soeharto bahan lelucon. Tampaknya sulit baginya membedakan antara Soeharto dan negara. Kegalauan pada cara pandang yang demikian itulah yang bisa diduga menjadi sumber tragedi bagi hidup Murdani. Mantan Pangap dan mantan Raja Intel itu adalah seorang patriot yang sejak muda memilih tentara sebagai lapangan pengabdiannya. Murdani tampaknya berpendapat bahwa ideologi tentara, pengabdian total kepada negara, yang dianutnya harus menjadi pegangan semua orang Indonesia. Oleh karena itu, siapa saja yang bersikap lain dari sikap ABRI dicurigainya. Kecuali sikap dan cara pandang kenegaraan ABRI, suatu cara pandang yang tidak dilihatnya ada dalam kalangan sipil, bagi Murdani, semua sikap dan cara pandang lain tidak punya tempat di Indonesia, terutama dalam ABRI. Ini juga, saya duga, penjelasan bagi sikapnya yang kemudian enggan mendukung kebijakan Soeharto yang menugaskan Sudarmono mengarahkan Golkar makin independen dari ABRI. Beni memang menganggap rendah politisi sipil sejak Soekarno menaikkan bendera putih di depan Gedung Negara Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Dalam hal ini, Beni sebenarnya tidak sendiri. Hampir semua perwira TNI generasi pertama menganggap rendah para politisi sipil. Orang yang memberi landasan doktrin kepada sikap ini adalah Nasution. Jalan tengah dan doktrin duifungsi adalah pernyataan paling jelas dari ketidakpercayaan, kalau bukan kebencian mendasar, militer Indonesia generasi pertama kepada kaum sipil. Sebagai seorang Katolik, Murdani mengaku kepada saya dia bukan Katolik yang baik. Sebagai orang Jawa Tengah, Beni mungkin memang lebih tepat digolongkan sebagai Katolik abangan. Sikapnya yang kurang bersahabat kepada Islam, hingga dia dituduh anti-Islam, mungkin sebagian besar bersumber pada latar belakang budayanya yang abangan. Jauh setelah Beni tersingkir dari pusat kekuasaan, beberapa tahun sebelum dia jatuh sakit yang akhirnya mengantarkan kepada kematiannya, saya berkesempatan beberapa kali mewawancarainya di CSIS, yang terletak di Jalan Tanah Abang 3 Jakarta Pusat. Wawancara dimungkinkan oleh bantuan Heri Chan Silalahi, salah seorang pendiri dan pimpinan di CSIS dan teman lama Beni. Pertemuan pertama kami dibuka dengan agak dramatis. "UICMI ya?" tanya Beni dengan nada setengah menuduh, ketika saya baru saja duduk. Karena dia tidak berkuasa lagi, meski saya masih tetap takut padanya, saya tertawa sambil dengan santai berkata, "Bagaimana Bapak ini? Masa Raja Intel tidak tahu saya ini tidak pernah masuk organisasi, kecuali Persatuan Wartawan Indonesia. Itu pun karena wajib bagi kami yang mencari makan sebagai wartawan." Kepada Beni saya jelaskan, saya bukan anggota ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia,
tapi itu tidak berarti saya anti ICMI. Dulu sebagai mahasiswa yang beragama Islam, saya juga tidak masuk HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, PMI, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, atau IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Bukan karena saya anti, melainkan karena saya malas saja. Teman saya dulu banyak di HMI, PMI, dan IMM, seperti sekarang banyak juga di ICMI. Tapi barangkali karena saya punya kecenderungan tidak suka diatur, maka saya pilih jadi orang bebas saja. Mungkin karena saya seniman, kata saya lebih menjelaskan. Waktu itu saya kebetulan memang sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta, DKJ. Diusir dari Malaysia setelah itu Benny mulai bercerita tentang bahaya ICMI sebagai organisasi sektarian. Suatu tuduhan yang sering juga saya dengar dari Gus Dur Abdurrahman Wahid. Benny cerita bagaimana dia berkali-kali mengingatkan Soeharto mengenai bahaya ICMI. Dia menyebut nama Imaduddin Abdurrahim, seorang tokoh ICMI, yang katanya diusir dari Malaysia karena sikapnya yang radikal. Karena sang presiden tampaknya sudah berketetapan mendirikan ICMI, peringatan Benny disepelekannya saja. Terhadap sikap Murdani kepada ICMI tersebut, Teddy Rusdi menjelaskan, Murdani sebagai minoritas ganda, sadar betul tentang kerawanan dan sense of survival minoritas vis-a-vis mayoritas. LBM berpandangan, kalau ingin mencerdaskan umat Islam, cerdaskan seluruh rakyat Indonesia yang lebih 80% beragama Islam. Jadi, kehadiran ICMI dipandangnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini adalah sikap ABRI dan disuarakan juga oleh Jenderal Tri Sutrisno dan Jenderal Edi Sudrajat yang beragama Islam. Tentang ICMI dan latar belakang dukungan Presiden Soeharto terhadap perkumpulan cendekiawan Muslim itu, Sarwono Kusumaatmadja punya informasi menarik. Berikut ini penuturannya kepada saya pada tanggal 10 Mei tahun 2012, setelah ICMI terbentuk, sejumlah orang meminta saya menjadi Ketua PCPP, Perkumpulan Cendekiawan Pancasila Pembangunan. Saya menolak dengan alasan, menyebut diri cendekiawan adalah satu sifat arogansi. Itu juga alasan saya menolak masuk ICMI. Penolakan saya itu tak lama kemudian saya ceritakan kepada Pak Harto. Komentar Pak Harto, orang-orang itu ketakutan saja kepada ICMI. Gak usah khawatir kepada ICMI. Itu kan saya yang bikin. Maksudnya untuk mengandangi, termasuk yang radikal, agar tahu mereka maunya apa dan lagi mengerjakan apa. Untuk memastikan ICMI itu terkendali, saya pasang Habibie di situ. Mengapa Habibie? Ya, karena kalau saya taruh Sarwono di situ, susah dipercaya, namanya nama Jawa. Kalau Habibie, namanya Baharudin Jusuf, ya pasti Islam. Saya senang situ menolak jadi ketua PCPP. Mereka itu konyol saja dan tidak tahu ICMI itu bikinan saya untuk mengerangkeng orang-orang itu. Informasi yang saya peroleh dari Sarwono itu mendapat dukungan Robert W. Hefner, seorang profesor antropologi dari Boston University, yang dapat dibaca dalam bukunya Civil Islam, Muslim and Democratization in Indonesia tahun 2000. Menurut Hefner, jelas sekali bahwa sejak awal ICMI tidak akan pernah menjadi sebuah badan independen sebagaimana yang diimpikan oleh para mahasiswa dan aktivis Islam. Soeharto dari semula sudah bermaksud memanfaatkan ICMI untuk tujuan politiknya sendiri. Habibie juga dari awal sudah berencana mengontrol ICMI dengan menggunakan teman-temannya para birokrat. ICMI adalah hanya lembaga terbaru yang diciptakan Soeharto untuk mengooptasi dan mengerangkeng oposisi. Serangan kepada ICMI menjadi makin serius karena B.J. Habibie lah yang menjadi ketuanya. Waktu itu Habibie sudah lama dikabarkan sebagai tidak populer di kalangan pimpinan ABRI karena sebagian besar proyek tentara yang berhubungan dengan teknologi diserahkan Soeharto kepadanya.
Salah satu proyek itu adalah pabrik kapal terbang Nurtanio di Pangkalan Udara Husain Sastra Negara Bandung. Pabrik kapal terbang yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia (PT-DI) itu, pada mulanya milik Angkatan Udara yang dipelopori pembangunannya oleh Nurtanio. Habibie merencanakan perluasan pabrik dan untuk itu kegiatan militer di Pangkalan Udara tersebut harus dipindahkan. Soeharto pada mulanya mendukung gagasan Habibie. Pangap Murdani gagal meyakinkan Soeharto mengenai bagaimana mahal dan sulitnya memindahkan sebuah pangkalan udara militer. Beni memerintahkan Marsekal TNI Soekardi, Kepala Staf Angkatan Udara, untuk bicara langsung kepada Bapak Presiden. Soeharto akhirnya berhasil diyakinkan. Penggusuran pangkalan militer Husain Sastra Negara batal. Selain menjadi menteri, Habibie waktu itu memang memimpin sejumlah perusahaan strategis. Sedemikian rupa sehingga ketika Soeharto memintanya memimpin ICMI sebagai ketua, Habibie pada mulanya menolak. Dia merasa sudah tidak punya waktu tersisa lagi. Baru setelah Soeharto menjelaskan apa arti ICMI kepada Habibie yang waktu itu memang tidak banyak tertarik soal politik, jabatan ketua diterimanya. Begitu cerita orang-orang di sekitar B.J. Habibie kepada saya. Apa sebenarnya yang disampaikan Soeharto kepada Habibie ketika membujuk Menteri Riset dan Teknologi itu menerima kedudukan Ketua ICMI? Itulah yang menarik. Sayangnya saya belum berhasil mendapatkan informasi yang sepenuhnya bisa saya percaya mengenai itu. Tentang Habibie, Beni juga bercerita mengenai apa yang disebutnya sebagai kebohongan Menteri Riset dan Teknologi itu kepada Soeharto. Ini mengenai prospek penjualan helikopter Puma rakitan Bandung. Cerita tentang Habibie, dalam versi yang sama, saya dengar juga dari Teddy Rusdi. Menurut cerita Teddy, pada suatu hari dalam suatu sidang kabinet, Habibie melaporkan rencana Iran membeli helikopter Super Puma yang dirakit di Bandung. Waktu itu sedang berkecamuk perang Iran dengan Irak. Kami orang Intel ingin tahu apakah Iran hanya akan membeli helikopter kosong atau dengan senjata. Kalau dengan senjata, apa senjatanya? Kemudian kami tahu bahwa yang akan dijual itu adalah helikopter yang dilengkapi senjata Exocet yang memang dibuat di Indonesia dengan izin Prancis dan Jerman. Saya diperintahkan Beni terbang ke Prancis mengecek apakah Habibie punya izin menjual Exocet itu ke negara ketiga. Mereka terkejut dan mengancam mengembargo Indonesia jika senjata itu dijual ke negeri ketiga. Akhirnya, rencana penjualan senjata itu berhenti di tengah jalan setelah Beni dan saya melapor ke Pak Harto. Masih mengenai Habibie, menurut seorang purnawirawan yang pernah bertugas di BAIS, Beni juga sangat khawatir melihat Menteri Ristek itu bekerja selama 3 bulan di pabrik kapal terbang Jerman, tempat Habibie dulu memulai kariernya pada industri kapal terbang. Katanya, kegiatan di Jerman itu atas persetujuan Soeharto. Tapi dengan alasan keamanan, Beni berpendapat seorang menteri tidak boleh merangkap jabatan lain di luar negeri. Habibie memang seorang pejabat tinggi di pabrik kapal terbang MBB, Messerschmitt Bolko Blohem sebelum dipanggil kembali oleh Presiden Soeharto. Terhadap pernyataan serta sikap Beni dan Teddy Rusdi mengenai B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia itu, lewat sebuah wawancaranya dengan saya pada 9 Januari tahun 2012, memberi tanggapan sebagai berikut, saya banyak pekerjaan di sini. Begitu banyak jabatan saya, tidak ada cukup waktu. Bagaimana mungkin saya bisa ke MBB selama 3 bulan ketika saya telah jadi menteri? Yang benar saja dong. Saya ini seorang profesional dan tahu mengenai apa arti embargo. Bagaimana mungkin saya akan menjual helikopter kepada Iran yang waktu itu perang dengan Irak dan sedang diembargo oleh Barat? Saya sampaikan rencana penjualan helikopter di sidang kabinet. Never. Silahkan periksa semua laporan sidang kabinet di Seknek. Saya memang pernah diundang ke Iran waktu itu. Tapi saya tolak. Saya tidak mungkin kerja sama dengan mereka.
Saya tidak mau melanggar embargo. Bisa saja ada orang lain yang menggunakan nama Habibie. Lagi pula kita di Bandung tidak membikin ExoChat. Dari mana ceritanya saya mau ekspor ExoChat? Tentang hubungannya dengan Benny Murdani, kepada saya Habibie memulai ceritanya pada hari-hari pertamanya di Jakarta pada 1974 setelah dipanggil pulang dari Jerman. Menurut penuturannya sendiri, Habibie tiba di Indonesia beberapa saat setelah malari. Saya tiba di Jakarta ketika jam malam baru saja dicabut. Habibie lalu bercerita bagaimana pertemuan pertamanya dengan Kolonel Murdani yang selalu dipanggilnya dengan Mas Benny. Entah apa alasannya, Pak Harto memutuskan saya harus dijaga. Yang ditugaskan adalah Benny Murdani. Waktu itu Benny masih kolonel, baru ditarik dari Seoul. Kenal Benny? Tanya Pak Harto. Tidak. Yah, bagaimana saya kenal? Siapa orang itu? Pak Harto selanjutnya mengatakan, dia akan jadi kepala Intel Hankam dan saya tugaskan menjaga kamu biar tidak diganggu oleh siapapun. Ketika saya jumpa di markas Intel di Tebet, sekarang Balai Sudirman, dia baru saja naik pangkat menjadi Brigjen. Kami berbahasa Belanda. Semua pembantunya dia kenalkan kepada saya waktu itu. Untuk waktu yang lama, hubungan Benny dengan Habibie amat dekat. Habibie mengaku sangat hormat kepada Benny yang dipandangnya sebagai seorang pahlawan yang sangat loyal dan penjaga keamanan Soeharto dengan serius dan sepenuh hati. Di gedung BPPT, Jalan MH Tamrin, kantor Habibie, Benny juga mendapat kantor. Seorang teman dekat Murdani bercerita bagaimana Benny menjaga Habibie layaknya aparat security Amerika menjaga Werner von Braun, ahli roket Jerman yang dibawa Amerika dari Jerman setelah Perang Dunia II berakhir. Menurut Habibie, hubungan dirinya makin lama makin erat dengan Soeharto, sementara hubungan Bapak Presiden dengan Benny, terutama setelah menjadi pangap, makin lama makin berjarak. Hubungan Habibie dengan Murdani memuncak buruk ketika Benny tersingkir dari lingkungan Soeharto. Habibie merasa sejak itu Benny cemburu kepadanya. Tersingkirnya Benny digambarkan Habibie sebagai berikut. Benny yang sangat profesional sebagai Intel melihat gejala kedekatan keluarga Pak Harto dengan kalangan bisnis sebagai bisa merusak kedudukan dan citra Pak Harto. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas keselamatan Presiden, Benny menyampaikan kecemasannya tersebut. Ini disalah mengerti, lalu dimanfaatkan oleh orang banyak di sekitar Soeharto yang memang tidak senang melihat Benny yang amat berkuasa. Benny itu korban saja, Soeharto itu yang anti-Islam. Pada wawancara kedua di tempat yang sama, saya mulai memberanikan diri bertanya tentang sikapnya terhadap tuduhan anti-Islam yang diarahkan kepadanya. Benny marah, mukanya merah, dan terdiam cukup lama. Saya jadi ketakutan. Tiba-tiba dia berkata, kok saya yang dituduh anti-Islam? Soeharto itu yang anti-Islam. Murdani tidak memerinci lebih jauh alasannya menuduh Soeharto anti-Islam. Tapi sebagai peneliti peran politik tentara, saya tahu bahwa pada awal Orde Baru, Soeharto memang ada menunjukkan sikap alergi pada Islam. Saya sendiri pernah menyaksikan Soeharto melotot kepada seorang santri wanita yang menyarankan agar demonstrasi dukungan kepada ABRI yang berlangsung di halaman Kostrad pada hari-hari pertama pasca Gestapo itu, ditutup dengan doa. Heri Cansilalahi, Sekretaris Jenderal Partai Katolik yang bersama Subcan ZE Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berperan penting pada pengganyangan PKI pasca Gestapo sering kali jumpa Pangkostrat Pangkop Kamtip Soeharto. Heri yang kemudian dekat dengan Soeharto bisa cerita banyak mengenai sikap negatif sang jenderal terhadap Islam. Bersama Subcan ZE, Heri suatu hari menemui Soeharto di markas Kostrad pada awal Orde Baru. Menjelang akhir pertemuan, Subcan menyampaikan rencana aksi masa berikutnya dengan mengucapkan kata insya Allah. Soeharto amat terganggu, mengapa harus pakai insya Allah, tanyanya dengan kesal. Ketika sudah berada di luar,
Subchan yang berasal dari keluarga santri daerah Kudus, Jawa Tengah, berkomentar kepada Heri, "Wah, Soeharto ini memang abangan tulen." Cerita lain tentang Soeharto dan Islam dari Heri bisa dibaca pada buku Tengara Orde Baru, Kisah Heri Chan Silalahi yang terbit pada tahun 2004. Pada buku tersebut dikisahkan pertemuan Heri Chan bersama beberapa tokoh masyarakat dengan Soeharto di Markas Besar Angkatan Darat pada tanggal 24 Februari tahun 1966. Tokoh-tokoh anti-komunis yang menjumpai Soeharto itu, antara lain Kasimo dari golongan Katolik, Kiai Dahlan dari NU, dan Lukman Harun dari Muhammadiyah. Soeharto didampingi Jenderal Alamsyah, Jenderal Panggabean, Jenderal Sugiarto, dan Jenderal Basuki Rahmat. Dalam pertemuan tersebut Soeharto menyempatkan bertanya kepada Kiai Dahlan mengenai kegiatan NU, membicarakan kembali Piagam Jakarta. Kiai Dahlan menjelaskan bahwa dalam piagam tersebut umat Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Soeharto menukas dengan bertanya, "Apa itu sarengat? Sarengat Jawa sama dengan syariat Islam." Lalu, Kiai itu menjelaskan secukupnya dan Soeharto kembali bertanya, "Bagaimana dengan saya yang abangan ini dan orang-orang Islam abangan lainnya? Apakah akan dipaksa-paksa melakukan sembahyang dan lain-lainnya?" Oleh Kiai Dahlan dijawab, bahwa hal tersebut bergantung pada orangnya. Maka dikatakan oleh Soeharto bahwa persoalan Piagam Jakarta tidak perlu dipersoalkan dan meminta agar persoalan Piagam Jakarta itu tidak diteruskan. Menurut Heri, Lukman Harun kemudian mengomentari kejadian tersebut dengan menyimpulkan bagaimana alerginya Soeharto terhadap Islam. Tapi Heri yang lahir di Yogyakarta dan dibesarkan dalam budaya Jawa, tahu bahwa sikap Soeharto itu adalah sikap kaum abangan sejati. Soeharto selalu mengatakan dia Islam, tapi dia Islam hakikat, bukan Islam syariat. Bersama Sujono Humardani, Romo Giat, Romo Misran, Romo Budi, semua mereka itu orang kebatinan, penganut Islam hakikat, bukan Islam syariat, kata Heri. Inilah yang menyebabkan Heri, bahkan lama setelah Soeharto meninggal, tetap percaya bahwa berislam-Islamnya Soeharto, menjalankan syariat pada masa tuanya, lebih banyak disebabkan oleh pertimbangan politik. Mencari dukungan Islam, katanya. Pendapat yang sama juga pernah saya dengar dikemukakan oleh Gus Dur. Tapi Lukman Harun, tokoh Muhammadiyah yang berlatar belakang budaya Islam Minangkabau, percaya bahwa menjelang akhir kekuasaannya Soeharto mendapat hidayah Allah, bertobat, lalu jadi Muslim yang taat. Karena perbedaan pandangan terhadap Soeharto itu, Heri Chan dan Lukman serta kaum mereka masing-masing berselisih jalan pada 10 tahun terakhir kekuasaan Soeharto. Padahal, mungkin saja Soeharto memang mendapat hidayah Allah secara pribadi. Dalam masyarakat Jawa hal demikian bukan jarang terjadi, tapi sebagai politikus lain lagi ceritanya. Sejarah karir politik Soeharto menunjukkan dengan jelas kecanggihan mantan presiden itu memanfaatkan siapa saja bagi keutuhan dan kelanggengan kekuasaannya. Soeharto tidak pernah bergantung pada dukungan siapapun, ABRI, kaum sekuler maupun Islam. Yang terjadi justru sebaliknya, semuanya bergantung pada Bapak Presiden. Pada masa awal kekuasaan Soeharto, setelah membereskan PKI, para pengikut Soekarno dan para tokoh pelopor Orde Baru, Kemal Idris, H.R. Darsono, dan Sarwo Edi, dan kekuatan Islam politik menjadi target Soeharto berikutnya. Yang mula-mula menjadi operator melaksanakan kebijakan anti-Islam Soeharto adalah Ali Murtopo. Waktu itu Murdani masih menjabat konsul jenderal di Kuala Lumpur sebelum kemudian pindah ke Seoul. Dalam rangka itulah, kemudian munculnya cerita mengenai komando jihad yang diciptakan untuk kemudian dihancurkan. Ini adalah salah satu cara Ali Murtopo meneror kekuatan politik Islam, terutama menjelang pemilihan umum tahun 1971. Waktu itu kubu Soeharto masih belum yakin pada kesanggupan Golkar, kendaraan politik tentara,
mengumpulkan suara secara signifikan dalam pemilihan umum pertama Orde Baru. Kelompok yang dipakai Murtopo untuk operasinya itu, antara lain, adalah para mantan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia yang menurut para perwira Kodam Siliwangi sudah lama mereka jinakkan. Orang-orang Siliwangi itu amat kesal kepada kegiatan Murtopo membangkitkan kembali para mantan DITI tersebut. Komando jihad itu menurut Panglima Siliwangi waktu itu, Mayor Jenderal TNI Himawan Sutanto, adalah jadi-jadian. Tapi para perwira di Bandung tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi pembantu dekat presiden tersebut. Memanfaatkan para mantan DITI itu adalah taktik Murtopo yang mula-mula dipraktikkannya ketika menghadapi PKI. Dia, antara lain menggunakan para mantan DITI itu untuk menghadapi orang-orang komunis setelah Gestapo. Jauh sebelumnya, di Sumatera Barat, sebagai perwira intel dalam pasukan yang beroperasi menumpas PRRI, Ali Murtopo melakukan hal yang sebaliknya. Di Sumatera Barat, Murtopo menggunakan anggota-anggota pemuda rakyat, organisasi pemuda komunis, dalam mengejar tokoh-tokoh PRRI. Menurut sebuah sumber di Padang, Kolonel Dahlan Jambek, seorang tokoh PRRI dan mantan pejabat tinggi di Markas Besar Angkatan Darat, tewas di tangan PR ketika dia dalam perjalanan menyerahkan diri ke pos pasukan TNI. DITI yang dibangkitkan dan dimanfaatkan Ali Murtopo itu kemudian ternyata tidak seluruhnya bisa dijinakkannya kembali. Ini lebih kurang sama ceritanya dengan menggunakan Gali di Jawa Tengah yang akhirnya berada di luar kontrol Murtopo. Para Gali dihabisi oleh Petrus, sementara kegiatan mantan-mantan DITI dalam bentuk Negara Islam Indonesia (NII) masih terus menghantui masyarakat. Salah seorang korban cuci otak NII adalah keponakan saya. Bukan cuma kuliahnya berantakan, keponakan kami itu juga dipaksa melakukan tindak kriminal yang menjadikan milik orang tuanya sebagai sasaran. Keluarga kami memerlukan waktu lama untuk mengobati anak tersebut sebelum pada akhirnya bisa kembali kuliah setelah kehilangan waktu selama 6 tahun. Pada masa tuanya sikap Soeharto memang terlihat berangsur berubah terhadap Islam. Menurut Jusuf Wanandi, pada awal masa kepresidenannya, hubungan Soeharto lebih dekat kepada mistik Jawa daripada ke Islam. Tapi pada akhir 80-an, dia menjauhkan diri dari mistik serta ingatannya kepada Sujono Humardani, teman seperguruannya dalam mistik Jawa, demi menaikkan citranya di mata masyarakat Islam. Tapi adalah juga benar bahwa sejak Sujono meninggal pada tahun 1986, perhatian Soeharto ke praktik kejawen menjadi berkurang.